Halo, nama saya Rauf Rapanus. Saya pendiri, founder dari komunitas Peri Kertas, Paper Replica Indonesia, sebuah komunitas yang isinya orang-orang yang suka sama papercraft. Oke, fungsi papercraft sebenarnya macam-macam. Kalau buat anak kecil, mulai dari umur 7 tahunan, itu buat ngelatih motorik halus. Jadi buat ngelatih fokusnya mereka, bagaimana koordinasi tangan sama mata, gerakan badan. Karena mereka akan bikin papercraft ini nggak cuma ya dipotong doang, tapi mereka juga harus dilipat, harus ditempel, dan itu koordinasinya akan sangat-sangat baik banget. Materi ini sebenarnya bagus juga untuk belajar 3D lebih awal. Mereka bisa belajar geometri, bisa belajar matematika, dan belajar mengenai ilmu ruang. Nah, tetapi nggak cuma belajar, mereka intinya mereka bermain dengan papercraft. Nah, kalau tadi buat anak-anak, sekarang buat remaja. Kalau buat remaja sebenarnya bisa buat koleksi. Koleksi seru banget. Ini bisa buat substitusi mainan-mainan plastik yang memang harganya tidak terlalu murah. Nah, tapi kalau untuk papercraft sendiri, materinya Anda bisa dapat secara mudah, gratis, dan hanya modal ngeprint warna aja. Ya, sama lem dan gunting sih pastinya. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk bikin branding kreatif menggunakan papercraft. Kami sudah punya rekor muri untuk bikin papercraft tertinggi dari kertas di dalam mall. Itu kurang lebih sekitar 10 meter, dan itu cuma dikerjakan dalam waktu 12 harian. Dari hambatan internal, mungkin dari orang tua tidak setuju untuk bikin profesi seperti ini. Terus akhirnya bagaimana mereka bisa setuju? Waktu demi waktu itu kita kasih tahu bahwa sebenarnya ada loh, profitnya itu gede banget. Profitnya enggak cuma kayak orang masuk kantor, tapi kayak orang bikin kantor gitu. Terus selain itu, selain itu hambatan eksternalnya sendiri, bahwa orang Indonesia kebanyakan masih berpikir kertas ya as is, bagaimana adanya. Jadi kertas nggak bisa diapa-apain lagi. Kertas ketika dibikin papercraft ya udah, toh juga dari kertas. Tapi sebenarnya dari kertas ini kita bisa mendeliver, kita bisa ngasih tahu bahwa ada pesan-pesan khususnya. Iya, jadi mengenai komunitas sendiri, ini cukup menarik karena perkembangan komunitas cukup besar kalau bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat. Jadi waktu dulu kita masih bergerilya ngasih tahu komunitas Peri Kertas hanya di forum-forum digital saja, nggak terlalu banyak. Pada akhirnya kita masuk ke Facebook untuk bikin komunitas ini, untuk bikin grupnya. Ternyata animonya cukup tinggi, karena di Facebook itu orang cenderung untuk pamer. Jadi ketika mereka udah bikin papercraft, terus mereka akan pamer ke teman-temannya lainnya. Teman-temannya lainnya akan nanya, bikinnya gimana, dari mana dapatnya. Akhirnya mereka akan refer ke komunitas kita. Nah, ngomongin soal kreativitas yang memang bisa dijadikan bisnis, ini penting sebenarnya. Karena bisnis tidak hanya lahir dari orang lain, tapi bisnis bisa lahir juga dari hobi kita sendiri. Dari apa yang kita suka, apa yang kita tekuni, dan apa yang kita ingin
berdayakan itu bisa jadi bisnis. Karena dari hobi saya sendiri, saya sudah belajar sendiri, saya sudah mengalami sendiri bahwa hobi saya bisa jadi bisnis, dan bisnisnya memang scalable, bisa diperbesar, bisa diperluas, dan bisa diperbanyak untuk semua orang.